Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul La Palma. Series ini akan mengisahkan tentang sebuah keluarga yang sedang berlibur di salah satu pulau di negara Spanyol. Naasnya, mereka harus berjuang bertahan hidup lantaran terjadi bencana alam berupa gunung meletus dan juga tsunami. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang akan berlibur ke Pulau La Palma di negara Spanyol. Keluarga ini terdiri dari Fredrik yang merupakan sang ayah, kemudian Jennifer yang merupakan sang ibu, lalu Sarah yang merupakan anak perempuan, dan Tobias yang merupakan anak laki-laki. Mereka berlibur tepat di akhir tahun yang biasanya disebut sebagai libur Nataru. Di liburan ini, banyak sekali orang yang memanfaatkannya untuk berlibur jauh karena jeda liburannya yang cukup panjang. Di lain sisi, kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Mary dan seorang temannya yang bernama Carlos yang merupakan seorang ahli hidrologi. Mereka berdua sedang meneliti tentang keadaan gunung yang ada di Pulau La Palma. Anehnya, ketika mereka memasuki sebuah goa di bawah Gunung Merapi, mereka pun menemukan bangkai kelelawar yang cukup banyak. Carlos pun berfirasat bahwa ada yang tak beres di tempat ini. Dengan bergegas, mereka pun berniat untuk melaporkan hal itu. Kembali ke Fredrik, ia pun mengajak istri dan juga anaknya untuk berenang di dekat pantai dan bersenang-senang. Mereka pun merasa sangat bahagia sebab liburan ini hanya bisa mereka lakukan selama setahun sekali. Kembali ke Mary, setibanya dia di kantornya, ia bersama Carlos pun melaporkan hal aneh yang ia temukan di bawah Gunung Merapi kepada bosnya yang bernama Alvaro. Mereka berdua juga berfirasat jika semua itu mungkin ada hubungannya dengan Gunung Merapi. Mendengar cerita itu, Alvaro pun berpikir jika itu hanyalah kejadian biasa. Kemudian, Alvaro pun memerintahkan mereka berdua untuk bekerja seperti biasanya. Namun, Mary terus kepikiran hal itu dan berfirasat akan terjadi letusan Gunung Merapi di La Palma. Bahkan, saat dia pulang ke rumahnya, ia merasa tak fokus dan terbayang-bayang apabila Gunung Merapi itu meletus. Mary tinggal berduaan bersama adiknya yang bernama Eric. Eric berprofesi sebagai fotografer yang memotret berbagai keindahan alam. Namun, di pagi tadi, Eric menceritakan kepada kakaknya bahwa ada yang aneh di lautan. Ia melihat puluhan penyu yang melakukan migrasi secara berkelompok. Dari cerita adiknya itu, Mary pun semakin yakin bahwa ada yang aneh dengan Gunung Merapi yang ada di pulaunya ini. Beralih ke Sarah, ia pun menemukan teman baru yang bernama Charlie yang juga sedang berlibur sepertinya. Mereka berdua pun kemudian saling bercerita tentang kehidupan mereka sebelumnya. Sementara itu, Fredrik yang sedang menjaga Tobias, ia pun sempat mengalihkan pandangannya karena ada seseorang yang mengajaknya berbicara. Ketika Fredrik mencoba melihat Tobias lagi, dia sudah tak ada di tempatnya. Ia yang merasa sangat panik pun kemudian mencoba mencari anaknya yang menghilang. Pada akhirnya, ia pun menemukan Tobias yang berdiri di atas bebatuan. Di samping itu, juga terdapat banyak penyu yang seperti melakukan migrasi sesuai cerita dari Eric. Kembali ke Mary, dia pun mencoba menemui Carlos dan mengajaknya untuk pergi ke atas gunung. Hal ini dia lakukan karena firasatnya mengenai Gunung Merapi yang akan meletus. Di tengah perjalanan, Mary menceritakan mengenai penyu yang melakukan migrasi seperti apa yang dikatakan oleh Eric. Mendengar hal itu, Carlos pun mengatakan bahwa penyu hanya melakukan migrasi jika suhu di bawah air semakin panas, dan suhu air akan menjadi panas jika ada lava di bawah laut. Beralih ke Fredrik, ia pun mencoba mengobrol bersama istrinya yang akhir-akhir ini bersikap sangat berbeda. Fredrik pun mencoba bertanya mengapa Jennifer tak mau ikut bersenang-senang dengan mereka. Jennifer pun beralasan bahwa ia ingin menghabiskan waktunya sendiri untuk sementara waktu.
Kembali ke Mary, saat dia bersama Carlos telah tiba di atas gunung, benar saja terdapat retakan besar yang kemungkinan akibat pergeseran lempeng. Ketika mereka mencoba melihat lebih dalam, keluarlah gas vulkanik yang membuat mereka berdua pun sulit bernafas. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua mencoba pergi dari sana. Saat tersadar, Mary melihat dirinya yang kini berada di rumah sakit. Ia kemudian ditemui oleh Alvaro yang mengatakan bahwa Mary bersama Carlos ditemukan tak sadarkan diri di atas gunung. Alvaro juga mengatakan bahwa keadaan Carlos sangat parah. Hal itu karena dia yang terlalu banyak menghirup gas vulkanik. Kini, ia sedang koma dan harus menjalani perawatan lebih lanjut. Alvaro juga meminta maaf karena tak mempercayai ucapan Mary sebelumnya. Kini, dia pun berniat menemui petinggi di La Palma untuk melakukan penanganan selanjutnya. Seguros, hablamos de la naturaleza, no de matemáticas. Beralih ke Fredrik, ketika ia sedang berduaan bersama istrinya, mereka pun tiba-tiba saling menyalahkan satu sama lain yang terjadi di keluarga mereka. Ternyata, akhir-akhir ini, hubungan Fredrik sangat memburuk karena mereka yang sering bertengkar. Sarah yang mendengar pertengkaran kedua orang tuanya pun merasa bersedih dan seakan ingin pergi menjauh. Kembali ke Mary, ia pun menemui Eric dan mengatakan kepadanya bahwa mungkin saja akan terjadi letusan gunung di beberapa waktu mendatang. Mary juga menyuruh adiknya agar mengungsi lebih dulu dari pulau ini. Namun, Eric dengan tegas menolaknya. Ia tak akan pergi jika kakaknya tak ikut pergi. Sementara itu, di lain sisi, diperlihatkan Sarah yang menelpon pamannya atau kakak dari ibunya yang bernama Jin. Sarah meminta pinjaman uang kepada pamannya sebab ia merasa tak tahan karena orang tuanya yang sering bertengkar. Jin pun mencoba menenangkan Sarah jika semua akan baik-baik saja. Namun, Sarah mengatakan jika dia akan pergi ke kota Madrid dengan menaiki pesawat. Lalu, ia pun menutup teleponnya. Ketika pesawat lepas landas, terjadi semburan abu vulkanik yang membuat pesawat pun hilang kendali. Bertepatan dengan itu, Jin mengabari Jennifer jika Sarah telah menelponnya dan sedang menaiki pesawat untuk menuju ke kota Madrid. Hal itu ia lakukan karena dia merasa bosan karena orang tuanya sering bertengkar. Jennifer pun langsung merasa cemas dan mencoba mencari Fredrik untuk mengabarkan hal itu. Tepat pada saat itu, terdapat salah satu pesawat yang terjatuh di atas pegunungan. Lebih mengejutkannya lagi, pesawat yang terjatuh itu adalah pesawat yang sedang menuju ke kota Madrid. Hal itu pun semakin membuat Jennifer merasa cemas. Dengan bergegas, Jennifer bersama Fredrik langsung pergi ke rumah sakit yang merupakan tempat dari evakuasi korban. Setibanya di sana, Jennifer langsung menemui petugas medis untuk menanyakan apakah ada korban yang bernama Sarah. Petugas medis itu pun lalu mencari berkas tentang nama-nama korban yang telah dievakuasi. Di lain sisi, diperlihatkan Alvaro yang melakukan perundingan dengan pemerintah setempat untuk mengevakuasi warga di Pulau La Palma. Setelah dilakukan perhitungan, ada peluang terjadinya pembelahan sepertiga gunung yang kemungkinan besar akan longsor ke lautan dan menimbulkan tsunami. Namun, pemerintah pulau pun merespon bahwa hal itu tak bisa dilakukan, sebab harus ada data yang valid untuk dikirimkan ke pusat. Kembali ke Jennifer, seorang petugas medis pun mengabarkan bahwa korban atas nama Sarah tak ditemukan. Mendengar hal itu, Fredrik bersama Jennifer hanya bisa tertunduk lemas dan kembali pulang. Akan tetapi, setibanya ia di hotelnya, betapa senangnya mereka setelah melihat Sarah yang ada di sana. Ternyata, Sarah sebelumnya memutuskan untuk tak jadi pergi ke kota Madrid. Kembali ke Mary, ia pun diperintahkan mengungsi oleh Alvaro lebih dulu. Dengan bergegas, ia berencana pulang dan mencari adiknya. Namun, di perjalanan pulang, ia mendapati adiknya yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena mabuk. Mary pun lalu menyerahkan dirinya kepada kepolisian untuk menggantikan adiknya.
Sementara itu, Jin yang bekerja di dalam pemerintahan, dia pun mengabari Jennifer agar segera mengungsi dari sana. Sebab atasannya mengabarkan bahwa kemungkinan besar akan terjadi tsunami di sana. Jin mengarahkan Jennifer agar pergi ke pulau seberang dan kemudian menaiki pesawat. Sebab di Pulau La Palma, semua penerbangan dan akses laut ditutup. Dengan sangat panik, Jennifer pun langsung mengajak pergi keluarganya dengan menaiki sebuah kapal yang tak jauh dari sana. Fredrik mencoba mencuri mobil sebab tak ada kendaraan yang bisa mereka pakai untuk pergi ke dermaga. Saat sudah tiba di dermaga, Fredrik malah tertangkap oleh pemilik mobil. Sementara itu, Jennifer bersama kedua anaknya telah berhasil naik ke kapal lebih dulu. Fredrik yang tertinggal pun hanya bisa pasrah dan mengatakan bahwa dia akan mencari kapal lain. Beberapa saat kemudian, terjadi letusan Gunung Merapi yang sangat besar. Semua orang pun merasa sangat panik, sehingga seluruh jalur laut pun terpaksa dihentikan. Ketika Fredrik berhasil menaiki sebuah perahu terakhir yang akan pergi, ia pun terpaksa memberikan kursinya kepada seorang wanita yang membawa seorang bayi. Beralih ke Alvaro, dia pun didatangi oleh Carlos yang telah sadar. Carlos bertanya mengapa Alvaro tak mengungsi ke tempat yang aman. Alvaro pun menjawab bahwa dia telah melalaikan tugasnya. Dia tak akan pergi sebelum seluruh warga dievakuasi. Mendengar hal itu, Carlos pun mengajak Alvaro untuk pergi ke atas gunung. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri hidup mereka. Di lain sisi, Jin mendapatkan kabar dari Jennifer bahwa Fredrik tertinggal di Pulau La Palma karena tak mendapatkan perahu. Dengan sangat panik, Jin pun mencoba mencari cara agar Fredrik bisa menemukan jalan keluar. Fredrik yang tengah pasrah, ia pun tak tahu harus berbuat apa lagi. Merasa jika ini adalah akhir kehidupannya, ia pun menyempatkan untuk menelpon istrinya. Ia meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Mendengar hal itu, Jennifer pun langsung menangis dan mengatakan bahwa Fredrik pasti bisa selamat dari sana. Kembali ke Jin, dia pun kemudian mencari ahli geologi yang bisa melakukan perhitungan gelombang tsunami untuk mengetahui perkiraan daerah aman ketika terjadi tsunami di La Palma. Setelah menemukan pria yang ahli geologi itu, Jin menyuruhnya untuk melakukan perhitungan dengan sisa waktu 20 menit, sebab dalam waktu itu gelombang tsunami akan menerjang La Palma. Sementara itu, di area perkotaan, Fredrik bertemu dengan Mary bersama adiknya yang akan mengungsi. Mary pun kemudian mengajak Fredrik sebab adiknya memiliki perahu mesin. Tak diduga, mereka malah diikuti oleh seorang pria yang membawa pistol. Eric pun berusaha melawannya karena pria itu yang ingin merebut perahunya. Namun, ia malah tertembak dan langsung tewas seketika. Melihat kejadian itu, Fredrik pun langsung mengejar pria itu hingga tewas. Kemudian, ia bersama Mary pun langsung pergi dari sana. Kembali ke Jin, seorang pria yang ahli melakukan perhitungan gelombang tsunami pun mengabarkan bahwa ada satu tempat yang aman ketika tsunami terjadi. Tempat itu berada di Pulau Tenerife atau pulau di seberang La Palma. Sementara itu, Jennifer bersama kedua anaknya yang telah tiba di Pulau Tenerife, mereka pun bergegas untuk menaiki pesawat. Namun, Sarah malah berpamitan sebentar sebab ia melihat temannya atau Charlie yang tak bisa masuk karena tak memiliki tiket. Sarah pun berniat memberikan tiket milik ayahnya kepadanya. Di tempat lain, diperlihatkan Alvaro bersama Carlos yang telah naik ke atas gunung. Di sana, mereka mendekati lahar lava yang sangat panas. Sebagai rasa kesetiaan sebagai pekerja di La Palma,
mereka berdua pun memutuskan untuk tetap berada di sana apapun yang terjadi. Beralih ke Fredrik, setibanya ia bersama Mary di Pulau Tenerife, gelombang tsunami pun mulai terlihat dari kejauhan. Mary mencoba mencari cara barangkali mereka bisa mendatangi bandara dan menaiki pesawat. Akan tetapi, hal itu sangat mustahil dilakukan, sebab jarak bandara dengan mereka sangatlah jauh. Apalagi, gelombang tsunami akan tiba dalam beberapa menit lagi. Kembali ke Jean, ia pun mengumumkan kepada media dan menginformasikan kepada Fredrik agar pergi ke titik koordinat yang ia berikan. Tempat itu menjadi salah satu tempat yang bisa ia gunakan untuk berlindung dari tsunami. Dengan bergegas, Fredrik pun mengajak Mary untuk pergi ke sana dengan menaiki perahu mesin sebelumnya. Kini, mereka harus berpacu dengan waktu sebab gelombang tsunami yang semakin dekat. Sementara itu, di dalam bandara, Jennifer memutuskan untuk turun bersama Tobias untuk mencari Sarah yang tak kunjung menaiki pesawat. Namun, ketika Jennifer telah turun, Sarah malah menelpon bahwa dia baru saja menaiki pesawat. Karena gelombang tsunami mulai terlihat, Jennifer pun lebih memilih untuk pergi ke tempat yang diinformasikan oleh Jean. Beruntungnya, Jennifer menemukan tumpangan yang juga akan pergi ke lokasi yang diinformasikan oleh Jean. Jennifer kemudian menaiki sebuah mobil yang berisi banyak orang yang juga sedang merasa panik. Pesawat yang dinaiki oleh Sarah pun tak sempat lepas landas sebab gelombang tsunami yang datang lebih cepat dari perkiraan. Sedangkan Jennifer dan juga Fredrik, mereka berdua berjuang mendatangi tempat berlindung yang ada di ujung Pulau Tenerife. Pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil selamat dari gelombang tsunami yang menghantam. Di sana, banyak sekali orang yang juga ikut berlindung karena informasi yang diberitakan oleh Jean sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Fredrik pun mendengar suara Tobias yang memanggilnya. Pada akhirnya, mereka pun kembali berkumpul lagi. Di samping itu, Mary sangat merasa bersedih karena adiknya yang telah tewas sebelumnya. Walaupun ia berhasil selamat, hal itu tak menghilangkan rasa kesedihannya. Di tempat yang berbeda, diperlihatkan Sarah yang berhasil selamat dari hantaman tsunami sebelumnya. Ia kemudian dievakuasi dan bertemu lagi dengan keluarganya, dan kemudian series pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada series kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.